Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Pembahasan saham kali ini adalah saham Transpower Marine ya, atau kode sahamnya TPMA. Di video edisi tanggal 31 Juli 2023 hari Senin ya. Kita nanti akan melihat kinerja semesteran dari TPMA ini yang berhasil tumbuh ya, kinerjanya bertumbuh, kemudian bagaimana dengan harga sahamnya saat ini ya. Untuk sementara dalam beberapa rentang waktu dia sahamnya uptrend ya, namun walaupun hari ini koreksi 4,5% ya, namun kita melihat apakah dari koreksi di hari ini masih adakah peluang sahamnya TPMA ini untuk melanjutkan uptrendnya ya, dengan melihat tentunya pertimbangan diantaranya kinerjanya yang bagus ya, kinerjanya meningkat secara semesteran dari tahun ke tahun. Ini juga untuk menjawab atau memenuhi request dari salah satu teman-teman viewers ya, dari Pak Rehan Channel ya. Kemarin beliau komen di video saya, tolong bahas saham TPMA setelah Q2 keluar ya, maksudnya setelah laporan keuangan kuartal 2 keluar. Nah, ini dia videonya teman-teman, mudah-mudahan bisa disimak ya. Kita lihat dulu tentang perusahaan, yaitu PT Transpower Marine Tbk adalah perusahaan yang bisnis utamanya adalah penyediaan jasa transportasi angkutan barang curah. Jadi perusahaan memiliki dan mengoperasikan berbagai jenis kapal ya, seperti kapal tunda, kapal tongkang, kemudian kren untuk tongkang ya, kemudian komoditas yang diangkut adalah batu bara, kemudian kayu, lalu perangkat rotari clean sponge. Nah, perusahaan utamanya menyediakan 3 jasa pengangkutan ya, yaitu transshipment atau pemindahan muatan antar kapal, kemudian angkutan antar pulau, dan juga pengiriman barang menggunakan kapal ke luar negeri. Sedangkan kantor perwakilannya ada di Banjarmasin, Tarakan, Cilacap, Kumai, dan juga Cilegon. Dan seperti itu kira-kira profil atau gambaran dari usaha TPMA. Untuk pemegang sahamnya, mayoritas atau pengendali adalah PT Dwi Tunggal Perkasa Mandiri sebesar 57,74%. Sedangkan masyarakat atau publik memegang saham dengan persentase 23,15% ya. Di laporan keuangan kuartal 2 atau sepanjang semester 1 2023, kita akan melihat seperti apa kinerjanya, valuasinya, kemudian EPS-nya ya. Untuk market cap-nya sendiri, TPMA adalah 1,4 T ya, tidak terlalu besar secara market cap untuk perusahaan ini. Kemudian dividen yield yang dibayarkan di tahun buku 2022 adalah 11,5% ya. Dividennya besar ya teman-teman ya, di atas 10%. Kemudian PER-nya 5,02, ini bagus ya, PER-nya kecil, kemudian PBV-nya 1,05 kali, sedikit di atas PBV 1 kali ya. Kemudian untuk angka ROE atau ROE 20,82%, ini sangat bagus ya untuk kinerja. Perbandingan antara laba bersih dengan modal dari perusahaan itu, ini 20%, sangat bagus. Kemudian perbandingan antara hutang dengan ekuitas sebesar 27,15%. Ini rasio hutangnya sangat kecil ya teman-teman ya. Nah, harga sahamnya sendiri di tanggal 31 Juli ini ada di 520 per lembar sahamnya, turun 4,59% ya, turun cukup dalam untuk hari ini. Nah, kita akan melihat lebih jauh tentang valuasinya. Untuk saat ini secara PER ada di 5,06. Nah, PER ini lebih rendah dibandingkan dengan PER standar. Di PER standar rata-rata 5 tahun terakhir ya, di mana skornya adalah 17,1 ya. Jadi ini kurang dari sepertiga untuk angka PER-nya dari rata-rata PER 5 tahun terakhir. Secara PER sangat bagus. Kemudian secara PBV rata-rata dalam 5 tahun terakhir ada di angka 0,93. Angka ini sedikit di bawah dari PBV saat ini, yaitu 1,05.
Dari grafik ini, rentang PBV rata-rata dalam 5 tahun ini bisa kita simpulkan bahwa PBV saat ini 1,05 sedikit lebih mahal ya dibandingkan dengan PBV rata-rata 5 tahun terakhir. Sebetulnya selisihnya tidak begitu signifikan. Dan kalau kita melihat teman-teman, pergerakan PBV-nya cenderung meningkat ya dari tahun ke tahun ya. Coba kita cermati lagi di grafik garis yang berwarna biru ya. Itu dari tahun ke tahun cenderung naik ya PBV-nya ya. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang diapresiasi pasar ya, sehingga pasar menghargai saham TPMA ini dari waktu ke waktu dihargai lebih mahal ya. Tergambar dari PBV yang semakin meningkat secara rata-rata dari tahun ke tahun. Nanti kita akan bandingkan dengan pergerakan harga sahamnya dan juga kinerjanya, pertumbuhannya seperti apa teman-teman. Oke, dari angka rata-rata PBV tadi ya, yang 0,93, kita akan cari berapa kira-kira harga wajar dari saham TPMA ini secara rata-rata PBV 5 tahunan ya. Jadi kita cari dengan menghitung 0,93 kali nilai buku dari TPMA. Nilai bukunya 497,06. Nah, maka dari perkalian itu dihasilkan angka atau nilai wajar dari saham TPMA secara rata-rata PBV 5 tahunan adalah 462 ya harga sahamnya. Kemudian untuk PBV plus 1 ini satu tingkat di atas PBV saat ini ya, secara perhitungan PBV band tadi, angka PBV plus 1 adalah 1,42 poinnya. Dikalikan price book value-nya 497,06, maka harga yang tercermin dari plus 1 PBV-nya adalah 705. Nah, ini barangkali secara kasar bisa kita pakai sebagai angka support maupun resistennya ya, secara valuasi teman-teman. Jadi valuasi murahnya ada di 462, sedangkan valuasi yang bisa dikatakan di atas harga wajarnya adalah di rentang 700-an teman-teman, menurut metode penghitungan rata-rata PBV ya. Nah, nanti kita akan lihat lagi kalau secara pergerakan harga atau secara teknikal seperti apa ya, kita akan lanjutkan nanti. Oke, lebih jauh kita bahas kinerjanya kali ini dari sisi IPS kuartalan ya, dilihat dari tahun 2020 sampai dengan semester 1 2023. Kita lihat dulu dari yang angka terupdate yaitu di kuartal 2 2023, IPS-nya 24 ya, sedikit turun dari kuartal 1 2023 sebesar 28. Namun secara semesteran totalnya 52 ya IPS semester 1 2023, lebih besar dibandingkan dengan semester 1 2022 yaitu sebesar 33 ya. Jadi meningkat hampir 2 kali lipat untuk IPS semesteran ya. Dibandingkan lagi dengan 2021 ke 2022 IPS-nya bertumbuh. Kemudian dari 2020 ke 2021 secara semesteran ya juga bertumbuh maupun secara tahunan. Secara tahunan terus bertumbuh dari 11, kemudian 21, kemudian 85, kemudian di 2023 yang disetahunkan adalah 104. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa kinerja laba dari TPMA ini terus bertumbuh dari tahun ke tahun ya teman-teman ya. Nah, ini sejalan dengan kenaikan atau pergerakan PBV rata-rata dalam 5 tahun terakhir tadi, di mana PBV-nya bergerak dari tahun ke tahun terus naik ya. Artinya ini ada korelasi atau ada keselarasan antara pertumbuhan kinerja, peningkatan kinerja dengan bagaimana pasar merespon harga saham dari TPMA ini ya. Kinerjanya bertumbuh, maka harga sahamnya juga dihargai selaras dengan kenaikan pertumbuhan tersebut teman-teman ya. Ini kalau kita melihat dalam potret time frame yang lebih panjang ya. Dari tabel juga bisa kita lihat perusahaan rutin membagikan dividen, payout rasionya variatif ya. Untuk payout rasio atau DPR-nya tidak tetap ya, ada kalanya 200%, kemudian 57%, dan yang terakhir 70,5%.
4,59% untuk dividen payout rasionya. Pembagian dividen sendiri dibagikan setahunnya sekali ya, rata-rata atau biasanya di bulan Mei atau bulan Juni, sekitar bulan itu. Terakhir di bulan Mei kemarin ya, 2023. Selanjutnya kita lihat dari price performance untuk harga saat ini di 520, turun minus 4,59% ya di hari ini. Namun secara rentang waktu baik mingguan, bulanan, 1 minggu terakhir, 1 bulan terakhir, 3 bulan, dan seterusnya sampai diambil data dari 5 tahun terakhir, harga saat ini merupakan harga tertingginya teman-teman ya. Kalau dari low dan high ring-nya kita melihat dari year to date ya, dari awal tahun, harga terendah ada di 374 dan tertingginya di 585. Sementara di rentang 1 tahun terendahnya di 350 ya, dan tertingginya tetap di 585. Dan pernah mencapai harga tertinggi di rentang 3 tahun terakhir di harga 1.200. Nah, ini secara grafiknya teman-teman kita lihat, untuk yang pertama kita lihat di time frame atau rentang waktu dari tahun 2019 ya, di rentang waktu yang panjang, kita melihat trennya bergerak naik untuk harga TPMA ya. Dari 200-an ke sekarang di 520, walaupun ada kenaikan yang sangat tinggi mencapai di atas 1000 di tahun 2021 sampai menjelang 2022 ya. Oke, kemudian nah secara rentang waktu yang lebih pendek ini kita lihat dari awal tahun 2023, secara umum pergerakannya sideways ya, ada kalanya turun kemudian naik. Dan di saat-saat sekarang ini mulai bulan Juli ya, mulai bulan Juli sampai dengan akhir Juli ini menjelang Agustus ini, trennya naik teman-teman ya, dan kenaikannya cukup tinggi dari 420-an ke angka 520 ya. Sudah naik sekitar 100-an atau 20, hampir 25% dari awal Juli. Kita bisa bandingkan dengan kenaikan tadi ya dari price performance, di mana 1 bulan terakhir naiknya tepatnya sebesar 22% teman-teman. Nah, itu garis tren lainnya bisa kita lihat, pergerakan harga sekarang masih di atas MA20 dan MA50 ya. Artinya harga sekarang bergerak di atas rata-rata harga dalam 1 bulan terakhir maupun dalam 2 sampai 3 bulan terakhir ya. Ini masih menunjukkan tren kenaikan. Namun dalam rentang waktu 1 minggu atau rata-rata pergerakan dalam seminggu terakhir, dalam 5 harian ya, di MA5, ini MA5-nya di harga 527 dan sekarang di 520 harga sahamnya, maka masih di bawah MA5 ya. Kita akan cermati lagi, silahkan teman-teman cermati lagi untuk pergerakan harga TPMA ini, apakah masih tetap akan bertahan di atas setidaknya MA20 ya, MA20 di angka 489 ya, atau 490-an. Untuk melanjutkan tren kenaikan harganya dari TPMA ini. Karena memang didukung dengan katalis positif ya, dengan kenaikan kinerjanya ya, jika kita kaitkan dengan penilaian secara fundamental teman-teman. Nah, mungkin dari gambaran ini bisa ditarik perkiraan ya, bahwa supportnya di sekitar 490, kemudian kira-kira resistennya saya kira cukup rasional untuk dipasang di harga 600-an ya, ditargetkan di harga 600-an dalam rentang waktu barangkali mingguan sampai dengan maksimal 3 bulan ke depan. Itu saya rasa target yang cukup rasional. Lalu kita lihat pemberitaan dari media seperti apa. Ini pemberitaan terakhir ya, yang saya lihat dari aplikasi RTI, dari pemberitaan di media kontan. Mayoritas memberitakan tentang kinerja dari TPMA ini ya, kinerja yang positif dari TPMA, terutama di posisi setelah rilis laporan keuangan kuartal 2. Jadi perusahaan masih optimistis bahwa target kinerja hingga akhir tahun akan tercapai. Kemudian pemberitaan kedua, pendapatannya naik. Nah, laba bersihnya meningkatnya
persisnya sebesar 52% ya untuk semester 1 2023 ini. Kemudian yang paling bawah yang saya tandain ya, bahwa permintaan masih tinggi, TPMA yakin target tahun ini tercapai. Nah, ngomong-ngomong soal target yang perusahaan optimis akan bisa dicapai, kita bisa lihat di detail berita di sebelah kanan ya. Jadi target mereka untuk tahun 2023 ini adalah pendapatan mereka bisa bertumbuh sebesar 20-30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, itu ya, itu target yang dicanangkan oleh perusahaan, yaitu pendapatan mereka akan meningkat 20-30%. Dari sini kita bisa melihat kira-kira EPS-nya nanti akan berapa ya, tinggal kita tambahkan aja 20-30% dibandingkan dengan EPS tahun 2022. Dan kalau kita melihat dari EPS yang sudah dicapai di semester 1, kalau disetahunkan di 2023 ini 104 ya, mungkin teman-teman bisa lihat lagi, 104 dibandingkan dengan 85. Saya rasa peningkatannya sudah di atas 20% ya, kalau betul terrealisir EPS-nya total nanti sesuai prediksi atau sesuai proyeksi dari EPS semester 1 sebesar 104 ya di akhir tahun nanti, maka itu sudah di atas 20%, artinya sudah sesuai dengan target dari TPMA ini teman-teman. Oke teman-teman, itu dulu video kali ini ya. Silahkan teman-teman kalau ada catatan atau pendapat lain bisa disampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.